Alhamdulillahi musarrifis syuhur wa muqaddiril maqdur, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa huwa alimun bidhatis sudur. Ja'ala likulli ajalin kitaban wa likulli amalin hisaban wa ja'ala ad-dunya mazra'atan wal akhirata mahsudatan. Qad aflaha man tazawwada bit-taqwa wa khaba man tazawwada bil-dhulmi faqad 'asa. Ahmadu rabbi wa ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kullu hayatihi jihadun wa amal, fama zala ya'budu rabbahu hatta hadarahul ajal. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan, serta menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya haramkan. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita semua, dan memohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang seringkali kita lakukan di setiap harinya. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, sebelum hari raya tiba, banyak di antara kita yang mempersiapkan diri untuk menyambut hari raya tersebut. Jauh-jauh hari sebelum takbir Idul Fitri dikumandangkan, pakaian-pakaian baru telah dipersiapkan, menu hidangan, makanan-makanan lezat beserta manisannya pun tak luput dalam perencanaan, guna menyambut hari spesial yang penuh dengan kegembiraan, guna menyambut hari istimewa yang penuh dengan kemenangan. Selain itu, pada hari raya ini terdapat momen yang begitu sangat indah dan berkesan, yaitu berkumpulnya keluarga kecil maupun besar dalam satu ruang yang sama. Mereka saling memberi ucapan selamat hari raya, bertukar hadiah dan saling mendoakan kebaikan kepada satu dengan yang lainnya. Anak-anak kecil berlarian ke sana kemari riang gembira. Ruang tamu yang sepi menjadi ramai karenanya. Seharian penuh kaum muslimin sibuk dengan hari raya agama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita merenung sejenak ketika hari raya itu tiba?
di saat orang tua, anak, cucu dan saudara berkumpul, lalu kita membayangkan, akankah momen tersebut bisa kembali kita rasakan kelak di surga? Adakah dalam hati kita keinginan kuat untuk berusaha mewujudkan reuni bersama keluarga di surga? Ataukah momen ini hanya bagaikan angin lalu yang mana kita tidak bisa mengambil pelajaran darinya? Sungguh, suasana seperti hari raya inilah yang kita impi-impikan kelak di surga. Demi Allah, berkumpulnya kita dengan bapak, ibu, suami, istri, anak dan keluargalah salah satu momen yang kita dambakan kelak bisa terulang kembali di surga. Siapa pula di antara kita yang tak ingin bersama lagi di surga, sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan, tiada keletihan dan kegundah gulanaan. Tentu setiap kita pasti menginginkan untuk bisa masuk ke dalam surga. Namun permasalahannya, apakah kita sudah menempuh jalan menuju surga dengan baik? Sudahkah kita mengikuti jalan yang dilalui serta dicontohkan oleh panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW? Ataukah sebaliknya, kita malah berbalik arah, keluar dari jalur yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW? Jamaah salat Jumat yang kami hormati, kriteria keluarga yang kelak akan kembali berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala telah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Di antara ciri mereka adalah mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan rasa takut itu mereka beriman kepada Allah dengan sebaik-baik keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Kata Allah, orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang juga mengikuti keimanan mereka. Jadi bapak, ibu, anak, cucu dan semua keluarganya beriman kepada Allah, maka balasannya kata Allah Subhanahu wa taala adalah kelak di surga nanti mereka akan kami kumpulkan, mereka akan kami pertemukan dengan satu dengan yang lainnya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Setiap orang pasti akan mendapatkan atas apa yang telah mereka usahakan. Setelah mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, mereka pun mendapatkan tambahan nikmat dari Allah berupa buah-buahan yang begitu lezat dan berbagai macam daging yang begitu nikmat. Selain itu, mereka juga saling memberikan gelas yang berisikan minuman khamar, bagaikan kumpulan para raja yang sedang bersantai ria di atas singgasana. Para pelayan patuh dengan segala apa yang diperintahkan. Tidak ada sama sekali ucapan-ucapan kotor yang keluar dari lisan mereka. Tidak ada pula perbuatan-perbuatan dosa dalam menikmati seluruh kenikmatan di surga. Mereka saling berbincang, mengobrolkan sesuatu yang bermanfaat, dan di antara obrolan tersebut adalah tentang kenangan indah saat mereka masih di dunia, yaitu kenangan yang menyebabkan mereka bisa masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga mereka setelah izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla.
para penghuni surga ini mereka menceritakan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dahulu ketika kami sedang berkumpul dengan keluarga di dunia, kami merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Kami takut apabila terjerumus dalam ritual-ritual kesyirikan, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan kami diazab oleh Allah dalam Jahannam. Ketika perasaan takut itu menancap kokoh dalam jiwa kami, Allah pun mengaruniakan hidayah serta taufiknya kepada kami, sehingga kami mengetahui kebenaran dan dijauhkan dari azab Jahannam yang begitu sangat mengerikan. Kami mendapatkan semua ini, kami mendapatkan kenikmatan surga ini karena dahulu di dunia kami beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha melimpahkan kebaikan dan juga maha penyayang. Al-Quran Surat At-Tur ayat 21 sampai 28. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana menyambut hari raya Idul Fitri harus dengan persiapan yang matang, demikian pula menyambut hari berkumpulnya keluarga kelak di surga tentu membutuhkan persiapan yang jauh lebih matang, bahkan jauh lebih melelahkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara bentuk dari persiapan tersebut adalah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga kita, memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memerintahkan mereka untuk menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, serta mengajak mereka untuk segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika jatuh dalam perbuatan dosa. Jamaah yang kami hormati, sayangilah keluarga kita sebelum kita saling berkasih sayang di akhirat nanti. Sayangilah keluarga kita sebelum mereka pergi dan mungkin tak akan pernah kembali lagi. Sayangilah mereka dengan mengajarkan ilmu agama yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangilah mereka dengan mengingatkan pada perkara-perkara yang halal maupun yang haram. Sayangilah mereka, sesungguhnya sebaik-baik kita adalah yang paling baik, yang paling sayang kepada keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian
adalah yang paling sayang kepada keluarganya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa kembali bertemu dan berkumpul dengan keluarga kita di surga nanti. Allahumma amin. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'awat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.